tahun 2011. Selamat menikmati, mengalami tahun multiplikasi dan tahun promosi. Amin. Waktu begitu cepat berlalu, saudara, kita sudah memasuki minggu yang kedua di tahun 2011 ini. Di mana tahun ini bagi kita yang mengasihi Tuhan akan dipenuhi oleh kejutan-kejutan surprise dari Tuhan. Amin. Yang membuat kita akan semakin terkagum-kagum dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seiring dengan waktu yang terus berjalan, demikian juga waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput orang yang dikasihi dan mengasihinya sudah sangat singkat. Tuhan Yesus akan segera datang kembali dan Tuhan terus mengingatkan kepada setiap kita untuk kita memiliki kualitas hidup, kehidupan menjadi murid Kristus. Karena hanya muridlah yang melihat ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dan hanya muridlah yang nanti akan melihat Tuhan Yesus datang dan dijemput oleh Tuhan. Amin. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, suatu hari Roh Kudus bertanya di dalam hati saya, karena saya mempunyai 3 orang anak yang mereka semua masih belajar, masih sekolah ya saudara. Ada yang di perguruan tinggi, ada yang sebentar lagi mau masuk SMA, ada yang masih SMP ya. Dan kemudian Roh Kudus bertanya di dalam hati saya sebagai seorang bapa, sebagai orang tua. Kamu mengharapkan anak kamu memiliki prestasi yang baik, prestasi yang biasa-biasa aja, atau yang tidak punya prestasi sama sekali. Pokoknya pendidikannya itu hancur gitu ya, tidak ada prestasinya. Yang mana yang kamu inginkan? Saudara, wajarlah kita sebagai orang tua pasti berharap atau menginginkan anak kita memiliki prestasi yang baik di sekolah. Amin, Bapak Ibu. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, demikian juga Bapak di surga. Bapak di surga, dia juga menginginkan kita itu menjadi murid yang berprestasi yang baik. Ya, mempunyai prestasi yang bagus di matanya. Sehingga pada waktu nanti Tuhan Yesus datang, dia bisa berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, satu ungkapan dari Tuhan menunjukkan kepada seorang murid yang memiliki prestasi yang baik. Hambaku yang baik dan setia. Wah, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada promosi dari Tuhan. Ya, diajak oleh Tuhan untuk masuk dalam kebahagiaan raja di atas segala raja. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang, bagaimana seorang murid ya bisa memiliki prestasi yang baik? Apakah dengan sekolahnya yang bagus, fasilitasnya wah kelas internasional, dengan guru-gurunya juga yang mempunyai predikat yang luar biasa baiknya? Apakah dengan seperti itu? Salah satunya iya. Tapi sekalipun fasilitasnya bagus, guru-gurunya juga luar biasa baiknya, kalau muridnya tidak punya gairah untuk belajar, tidak mungkin memiliki prestasi yang excellent. Demikian juga kita di dalam Tuhan, saudara. Roh Kudus adalah raja di atas segala raja. Dia adalah penolong kita. Tetapi kalau tidak punya gairah dengan dia, tidak mungkin kita bisa hidup berkenan di hati dia. Tuhan mengasihi semua orang. Amin. God love everyone. But it doesn't mean God like everyone. Tuhan mengasihi semua orang, sekalipun orang tersebut masih hidup dalam dosa, Tuhan mengasihi. Makanya ketika seseorang itu bertobat, Tuhan mengampuni karena Tuhan mengasihi. Tetapi untuk disukai semua orang, tidak semua, saudara. Disukai oleh Tuhan, tidak semua. Siapa yang disukai oleh Tuhan? Siapa yang dimana Tuhan berkenan dengan hidup dia? Adalah mereka yang memiliki gairah dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Gairah itu membawa dampak atau pengaruh yang kuat. Ketika suami istri sudah tidak punya gairah lagi, maka pernikahan itu akan menjadi hambar. Pernikahan itu suasananya seperti, aduh kayak di neraka deh. Padahal belum pernah masuk neraka ya. Tapi ngebayangin, aduh mengerikan sekali. Karena apa? Karena suasana itu sudah, kehangatan cinta itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada gairah lagi. Ketika murid juga tidak punya gairah untuk belajar, tidak mungkin memiliki prestasi yang baik. Nah, demikian juga saudara, seorang anak Tuhan yang tidak lagi bergairah dengan Tuhan, tidak mungkin hidup berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa mengalami multiplikasi dan promosi dari Tuhan, kita harus bergairah dengan Dia. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok ada orang Kristen, anak Tuhan, bahkan sudah pelayanan lagi,
Kau tidak punya gairah lagi dengan Tuhan. Nah, suatu hari Tuhan tunjukkan dari Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5. Karena orang tersebut sudah kehilangan cinta mula-mula. Nah, mari kita lihat saudara. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Seorang yang kehilangan cinta mula-mula dengan Tuhan, yaitu cinta yang pertama kali ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia kehilangan cinta itu dicela oleh Tuhan. Mengapa saudara? Karena orang yang kehilangan cinta mula-mula, Tuhan katakan ayat selanjutnya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang kehilangan cinta mula-mula saudara, dia sudah kembali kompromi dengan dosa. Sudah kembali menikmati hidup dalam dosa. Makanya Tuhan katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tidak mungkin seseorang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, bergairah dengan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia disuruh bertobat. Saudara. Seseorang disuruh bertobat karena apa? Karena dia berbuat dosa. Simple. Nah, Tuhan katakan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan apa? Mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kaki dian ini adalah lambang dari Roh Allah. Ingat saudara, Roh Kudus adalah pribadi. Dia punya perasaan, dia punya kehendak. Dia punya keinginan. Dia bisa disenangkan oleh kita. Sama seperti saudara dan saya. Kita bisa happy, bisa senang, tapi bisa juga dikecewakan. Nah, seseorang yang tidak lagi bergairah dengan Tuhan, kembali menikmati dosa, di mana dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, menyakiti hati Tuhan, bagaimana Tuhan mau berkenan? Bagaimana mau mengalami penyertaan Tuhan? Nah, oleh karena itu Tuhan katakan bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Karena orang yang kehilangan cinta mula-mula itu, di mata Tuhan begitu dalamnya dia sudah jatuh. Kembali menikmati dosa. Dan hidupnya tidak akan berbuah. Tidak mungkin berbuah saudara. Seorang yang hidup dalam kompromi dengan dosa tidak mungkin hidupnya berbuah. Seperti yang Tuhan inginkan. Padahal Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 1. Ayat 21 dan 22 dikatakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Seorang yang mati di dalam Tuhan itu untung saudara. Kenapa? Karena mati tutup mata buka mata ketemu Tuhan. Di mana ketemu Tuhannya? Di surga. Bebas dari masalah-masalah yang ada di dunia ini. Kemiskinan, sakit penyakit, ancaman teroris dan lain sebagainya. Bebas di surga. Ya, hidup bersama dengan Tuhan. Mati adalah keuntungan. Tetapi dikatakan jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau saudara dan saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup sampai hari ini, Tuhan mau saudara dan saya bekerja memberi buah. Hidup menghasilkan karakter Kristus dalam hidup kita, buah roh. Dan juga lewat kehidupan kita, kita membawa buah jiwa-jiwa. Untuk membawa mereka datang kepada Yesus yang adalah juru selamat dunia ini. Dan saudara kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika pada harinya Tuhan nanti, seseorang didapati tidak berbuah. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan menginginkan saudara dan saya bukan hanya sekedar berbuah saudara, tetapi Tuhan menghendaki kita berbuah banyak. Dan buah itu tetap saudara. Nah, sebab di luar aku kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah saudara. Padahal Tuhan menginginkan saudara dan saya hidup bekerja memberi buah. Nah, orang yang sudah tidak bergairah lagi saudara, tidak mungkin di dalam pekerjaannya juga menghasilkan satu karya yang luar biasa. Karena sudah tidak bergairah lagi, sudah malas, sudah jenuh saudara. Tidak mungkin memiliki kreativitas yang baik, semakin baik setiap hari, tidak mungkin. Nah oleh karena itu Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa.
Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah, saudara. Nah selanjutnya Tuhan katakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu apa? Dibakar. Di mana saudara dibakar? Neraka. Saudaraku, Tuhan menciptakan kita untuk kekekalan. Berbicara kekekalan hanya ada dua. Surga dan neraka. Tuhan tidak pernah merancangkan untuk menciptakan neraka untuk manusia. Tuhan menciptakan surga agar setiap manusia yang percaya kepadanya hidup kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Neraka itu dibuat oleh Tuhan untuk iblis dan para pengikutnya. Persoalannya iblis, setan gak mau sendirian. Dia berusaha menarik sebanyak-banyaknya manusia untuk dihukum di sana bersama-sama dengan dia. Kekal, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya membaca lewat kesaksian seseorang yang rohnya dibawa oleh Tuhan melihat ke neraka. Itu ngeri sekali, saudara. Dia melihat ada orang yang teriak kesakitan dibakar oleh api yang firman Tuhan katakan api di neraka itu tidak bisa padam. Kalau di dunia ada kebakaran, saudara, bisa disemprot pakai air atau busa bisa padam apinya. Di neraka nggak bisa, saudara. Dan dilihat oleh orang itu bagaimana orang teriak-teriak yang firman Tuhan katakan di situ ada ratap tangis dan kertak gigi. Bayangkan, saudara, itu satu kesakitan sampai dagingnya itu meleleh, saudara. Kemudian dikembalikan lagi seperti normal lagi. Kemudian dibakar lagi terus menerus dan itu kekal. Ada orang lagi teriak-teriak kesakitan karena dari tulangnya itu keluar ulat-ulat, saudara. Nah firman Tuhan katakan ulat di neraka itu tidak bisa mati. Bayangkan, saudara, satu kesakitan. Saya itu suka masuk ruang sauna, saudara. Jadi kalau habis fitness, habis berenang begitu ya, masuk ruang sauna. Waduh, begitu masuk ruang sauna, itu keringat keluar itu karena panas kan sampai 90 derajat tuh. Waduh, panas bang. Saya pikir gini, ini kalau pintunya nggak bisa kebuka gimana jadinya di dalam ini ya. Begitu, waduh panas. Tapi sebetulnya yang saya suka itu bukan di dalam ruang sauna sebenarnya, saudara. Yang saya paling suka adalah ketika waktu keringetan, terus keluar dari ruang sauna, terus merasakan udara dingin ber-AC, aduh nyaman. Nah waktu saya di dalam saya ngebayangin, kalau nggak bisa keluar, gimana begitu panas, saudara. Tapi kalau di ruang sauna kan kita bisa dobrak pintunya, saudara, ya nggak? Bisa teriak-teriak minta tolong, kita bisa pecahin kacanya. Lah kalau di neraka, saudara, mau dobrak pintu pakai gimana caranya? Firman Tuhan katakan kalau Tuhan sudah nutup, nggak ada satupun kuasa yang bisa membukanya. Nah oleh karena itu, saudara, Tuhan katakan ini. Tuhan serius hari-hari ini untuk saudara dan saya hidup menghasilkan buah. Ke depan nanti, saudara, kita akan diperhadapkan dengan pilihan. Mau kehidupan atau kematian. Mau berkat atau kutuk. Mau keberhasilan atau kegagalan. Mau surga atau neraka. Tapi Yesus berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuah. Di luar Yesus tidak mungkin masuk surga. Di luar Yesus tidak mungkin kita bisa mengalami keberhasilan seperti yang Tuhan inginkan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu hari ini mari kita coba cek. Memasuki tahun 2011 ini. Bagaimana kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Bagaimana cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu terus mengalami kasih yang semula. Boleh lambaikan tangan saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Biar pagi hari ini surga menyaksikan bahwa jemaat gereja Bethel Indonesia Mangga 2 di tempat ini adalah orang-orang yang rindu ingin mengalami kasih yang mula-mula. Amin. Nah bagaimana caranya kita bisa mengalami kasih yang semula itu? Saudara, bagi seseorang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sederhana sekali, just open your heart. Hanya buka hatimu datang kepada Tuhan dengan percaya.
Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 menyatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pagi ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, Anda datang ke tempat ini, Anda belum pernah sama sekali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara ingin mengalami Yesus dalam hidup saudara. Saudara ingin menerima keselamatan itu. Datang kepada Tuhan. Buka hatimu dan percaya. Dengan mulutmu engkau mengaku, engkau dibenarkan. Dan dengan hatimu engkau percaya, engkau diselamatkan. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Bagi seseorang yang sudah pernah menerima Yesus, tapi saudara kehilangan kasih yang semula, ada kabar baik. Yaitu yang pertama adalah bertobat. Tuhan katakan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. 1 Yohanes 1 ayat 9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang diampuni dosanya. Karena seseorang yang memiliki kasih yang mula-mula, dia akan kembali bergairah dengan Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan, orang yang mengalami kegairahan dengan Tuhan, karena dipenuhi dengan cinta mula-mula, hidupnya akan dipuaskan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mengapa dipuaskan? Karena mereka mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku, ada seseorang yang bertanya kepada saya, Kak, saya kepengen deh ngalamin Tuhan setiap hari. Gimana caranya, Kak? Saya bilang sederhana untuk kita ngalamin Tuhan. Yaitu taat lakukan firman Tuhan. Percaya, taat dan setia. Kita akan mengalami Tuhan setiap hari, setiap waktu. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Yesus berkata, akulah jalan dan hidup. Ya, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 17 ayat 17 menyatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi seseorang yang bergairah dengan Tuhan, yang lapar dan haus akan kebenaran, dia selalu ingin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ingin terus menjadi pelaku firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Setiap orang pasti menginginkan hidupnya bahagia. Namun ada berapa banyak manusia yang mencari kebahagiaan di luar dari Tuhan, akibatnya hidupnya sia-sia. Tahun 2009 yang lalu saudara, saya mendapatkan sebuah data. Di Indonesia ini ada 4 juta orang pemakai narkoba. Di mana 75% pemakainya itu adalah anak-anak muda berusia 15 sampai dengan 25 tahun. Selama tahun 2009 tercatat ada 14.000 orang yang meninggal dunia karena mengkonsumsi narkoba. Yang artinya setiap hari kurang lebih 38 orang mati sia-sia karena mengkonsumsi narkoba. Mereka begitu banyak alasan. Mereka punya alasan untuk mengkonsumsi narkoba itu. Mereka mencari kebahagiaan. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di keluarganya. Dan mereka mencari kebahagiaan lewat barang-barang yang bisa membuat seseorang akhirnya mati sia-sia. Dan saudara, lewat keadaan seperti itu, saudara, kita bisa melihat bagaimana seseorang yang di luar dari Tuhan mencari kebahagiaan, akhirnya hidupnya sia-sia. Nah, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika kita lakukan firman Tuhan itu, dan kita akan merasakan sukacita, kita merasakan kedamaian. Di situ kita mengalami Tuhan. Amin. Ada berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara, ketika saudara disakiti oleh seseorang,
hati saudara terluka. Tapi ketika saudara berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan ingatkan untuk kita harus mengampuni. Dan waktu saudara mengampuni, saudara merasakan ada kelegaan. Saudara merasakan ada kedamaian. Pernah ada yang mengalami seperti itu? Artinya saudara mengalami Tuhan. Karena Yesus adalah Raja Damai. Ada berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara ketika saudara menginginkan sesuatu. Tapi di saat yang sama, Tuhan mengingatkan kita harus mengembalikan persepuluhan. Tuhan mengingatkan kita untuk kita menabur. Dan ketika kita diperhadapkan dengan pilihan nih, rasanya pengen beli barang ini. Tapi kok di hati ini, persepuluhan, ayo menabur. Dan waktu kita mengambil keputusan untuk melakukan yang Tuhan mau, saudara mengalami sukacita. Padahal barang yang saudara inginkan belum saudara peroleh. Pernah ada yang mengalami seperti itu? Siapa yang pernah boleh lambaikan tangan saudara? Artinya saudara mengalami Tuhan. Iya, Mazmur 16 ayat yang ke-11 menyatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan itu dengan taat dan setia. Dan kita mengalami sukacita saudara. Ya, walaupun keadaan persoalan belum berubah saudara. Masalah masih ada. Tapi kita mengalami sukacita. Artinya kita mengalami Tuhan. Amin. Kalau kita mengalami satu kebahagiaan yang karena kondisi, karena situasi tertentu. Itu belum sukacita dari Tuhan. Ketika kita dipromosi, gaji naik saudara. Ya, kita senang, kita bahagia. Itu wajar. Karena ada satu keadaan atau syarat-syarat tertentu yang membuat kita bahagia. Tapi sukacita dari Tuhan itu tidak memerlukan kondisi atau syarat-syarat tertentu. Sukacita dari Tuhan hanya memerlukan satu hal saja, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Nah, waktu kita mengalami sukacita dari Tuhan, hidup kita akan dipuaskan. Amin. Karena apa? Karena hidup kita dituntun oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, bahkan dipercaya oleh Tuhan untuk menerima berkat-berkatnya. Amin. Makanya orang yang mengalami sukacita dari Tuhan hidupnya tuh tenang saudara. Hidupnya rileks, bukannya santai-santai. Nah, rileks, tenang aja. Ya, walaupun masalah ada, persoalan ada, tetap bisa tersenyum, tetap bisa bersukacita. Amin. Coba lihat kanan kirinya, ada sukacita atau duka cita saudara? Kalau kelihatan ada duka cita, colek aja. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita yang percaya, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Seseorang yang bergairah dengan Tuhan karena dipenuhi dengan cinta mula-mula itu saudara, maka hidupnya akan dipuaskan. Karena dia akan mengalami tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tahun 2011 ini saudara, di mana keadaan di dunia ini banyak orang memprediksikan tidak semakin baik. Tapi ketika kita memiliki gairah dengan Tuhan, karena cinta mula-mula itu, kita akan terus dituntun oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, bahkan dipercaya oleh Tuhan untuk menerima berkat-berkatnya. Karena tahun 2011 ini adalah tahun multiplikasi dan tahun promosi yang percaya, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Haleluya. Keadaan seseorang yang memiliki kasih yang mula-mula, selain hidupnya dipuaskan, karena dia mengalami Tuhan. Hal yang kedua, dia juga akan mengalami kehidupan yang berbuah. Saudara, kegairahan itu menghasilkan buah. Ketika suami istri dipenuhi dengan gairah cinta, maka akan menghasilkan buah keturunan. Kalau kita ada pagi hari ini, kita adalah buah dari cinta kedua orang tua kita. Amin. Ya, dan saudara kasih dalam Tuhan, Yesus berkata, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi ketika kita bertobat, Tuhan katakan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, saya mendapatkan satu pewahyuan di sini. Ketika Tuhan katakan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau kita perhatikan di dalam Wahyu pasal yang kedua, pada waktu itu firman Tuhan itu juga sedang berbicara kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang ada di antara mereka, mereka sudah melayani. Mereka sudah dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Namun apa yang terjadi saudara? Mereka kehilangan cinta mula-mula.
Nah, saudara, pada waktu itu firman Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini memberikan satu pengertian juga, lakukanlah lagi apa yang semula, apa yang jemaat mula-mula lakukan. Jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang bagaimana mereka meresponi kasih Tuhan itu dengan luar biasa. Dua hal saja saudara yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Apa yang jemaat mula-mula lakukan. Yang pertama, jemaat mula-mula adalah mereka begitu rajin mempelajari firman Tuhan. Dan mereka menyukai untuk berdoa bersama-sama. Mereka punya gairah untuk berdoa. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Mereka suka sekali bersekutu, mereka suka sekali belajar firman Tuhan. Karena apa? Ada gairah itu saudara. Karena hidupnya dipenuhi dengan cinta mula-mula. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, pesan Tuhan pagi hari ini juga. Memasuki tahun 2011 ini saudara. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan lakukan lagi apa yang jemaat mula-mula itu lakukan. Banyak baca firman Tuhan. Banyak renungkan firman Tuhan. Dan banyak waktu untuk berdoa bersama-sama. Berdoa membangun kembali mesbah keluarga itu. Membangun bersama-sama rumah doa di tempat ini. Berdoa bersama-sama. Karena waktu ke depan ini saudara, goncangan akan semakin kuat. Tetapi mereka yang ada di dalam kerajaan Allah. Mereka ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Nah, hari-hari ini saudara banyak baca firman Tuhan. Karena makan pepaya sambil duduk-duduk di taman. Orang percaya pasti suka baca firman. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Lakukan apa yang semula jemaat lakukan. Jemaat mula-mula lakukan. Dan yang kedua saudara. Apa yang jemaat mula-mula lakukan. Selain mereka suka belajar firman Tuhan. Dan berdoa bersama-sama. Mereka begitu bergairah dalam menginjil. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Orang yang dipenuhi dengan kasihnya Tuhan, dipenuhi dengan hatinya Tuhan, pasti akan bergairah untuk menginjil. Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Di situ diceritakan tentang Petrus dan Yohanes yang ditangkap saudara. Ketika Petrus dan Yohanes mereka menyembuhkan orang yang sakit. Mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Mereka ditangkap dan dihadapkan di Mahkamah Agung pada waktu itu. Mahkamah Agama maksud saya. Nah, apa yang jemaat mula-mula lakukan? Nah, waktu mereka memberitakan kabar baik itu, memberitakan Injil. Mereka mengalami banyak tekanan-tekanan. Mereka begitu sering terintimidasi. Tetapi apa yang mereka lakukan? Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 29 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Mereka tidak menyerah saudara. Ketika mereka ditekan, mereka berseru kepada Tuhan. Minta lagi keberanian untuk memberitakan kabar baik itu. Dan luar biasanya lagi ketika mereka ditekan, ada juga di antara mereka yang dianiaya. Tapi respon mereka itu luar biasa. Dikatakan begini, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ketika mereka ditekan, mereka dianiaya. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Justru mereka berdoa, bersyafaat bagi mereka. Tuhan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Orang yang menganiaya umat Tuhan adalah orang yang dalam tanda petik dia sedang sakit. Mungkin sakit rohnya, mungkin sakit jiwanya. Nah, karena mereka dipenuhi dengan gairah dengan Tuhan, karena ada kasih yang semula itu, mereka memandang orang-orang yang menganiaya mereka itu bukan dengan mata manusia, tapi dengan matanya Tuhan sendiri. Dan mereka berseru, sembuhkan mereka Tuhan, ulurkan tanganmu, sembuhkan mereka dikatakan. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Mereka berseru, minta tanda dan mujizat saudara. Karena apa saudara? Mujizat dari Tuhan itu merupakan lonceng ilahinya Tuhan untuk menyentuh hati manusia. Tuhan itu ada loh. Dan puji Tuhan,
kabar baiknya pada pagi hari ini, mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dan ketika mereka tetap bergairah menginjil, mereka terus bersyafaat, mereka berdoa, mereka melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti mereka. Dan ketika mereka sedang berdoa, dikatakan ketika mereka, jadi bukan cuma satu orang saudara, tapi ada lebih dari satu orang. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka berdoa, dan mereka waktu berdoa itu penuh dengan belas kasih Tuhan atas jiwa-jiwa. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus memenuhi hidup mereka? Karena ada perkenanan Tuhan. Amin. Karena mereka berkenan di hati Tuhan dan Roh Kudus mau memenuhi mereka. Dan mereka terus memberitakan firman Allah dengan berani. Ini jemaat mula-mula. Dan ini pesan Tuhan buat kita, jemaat Tuhan di akhir zaman. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudaraku, tanpa gairah dengan Tuhan, menginjil itu hanya sebagai program saja. Padahal saudara, bagi seseorang yang hidup dengan gairahnya dengan Tuhan, karena ada kasih yang semula itu, menginjil itu bukan hanya sebagai program, tapi sebagai gaya hidup, lifestyle-nya. Karena mereka mengerti bahwa penginjilan itu adalah perintah Tuhan. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Kalau saudara baca di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, amanat agung Tuhan Yesus. Itu bukan satu pilihan. Itu bukan satu saran. Kalau bisa lakukan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Bukan saudara. Amanat agung Tuhan Yesus itu adalah satu perintah. Yesus berkata sebelum dia kembali ke rumah Bapa. Dan saudara, perkataan seseorang sebelum meninggalkan kita itu satu perkataan yang sangat penting. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, kata Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di apa yang firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan, yang sudah kita lakukan, ajarkan ini, beritakan ini. Dan ini satu perintah saudara. Ingat sekali lagi, Tuhan adalah raja di atas segala raja. Kalau Tuhan adalah raja, di mana raja sudah mengeluarkan titahnya dan rakyat tidak mau mengikuti perintah raja, itu masalah yang besar bagi rakyatnya. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, jangan cari masalah sama Tuhan. Amin. Tolong kasih ingat kanan kirinya, jangan cari masalah sama Tuhan, bilang itu. Amin saudaraku. Dan waktu kita lakukan ini, memberitakan kabar baik ini sebagai gaya hidup kita saudara. Karena firman itu sudah kita lakukan, kita sudah alami. Kita mulai berdoa, Tuhan berikan hari ini Tuhan kesempatan buat saya untuk memberitakan kabar baik ini Tuhan. Bukakan jalan Tuhan untuk saya bisa menyampaikan firman yang sudah saya terima, yang sudah saya alami. Untuk saya ceritakan ini Tuhan. Dan waktu kita lakukan itu, janji Tuhan katakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Disertai sama Tuhan senantiasa. Artinya 24 jam disertai sama Tuhan. Amin. Siapa yang mau hidupnya disertai sama Tuhan? Orang-orang yang disertai sama Tuhan, mereka lah yang akan mengalami multiplikasi dan promosi yang percaya. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan ingin agar semua orang diselamatkan saudara. Indonesia ini membutuhkan kabar baik. Karena ada begitu banyak jiwa-jiwa yang belum mengalami kasih Bapa. Di tahun 2009 saya mencatat ada 250.000 kasus perceraian saudara. Yang artinya setiap hari ada 685 pasangan yang bercerai. Setiap orang saya yakin waktu memasuki kehidupan nikahnya pasti mengharapkan kehidupan bahagia. Rumah tangga suami istri hidup rukun. Tapi mengapa terjadi perpecahan, kehancuran dalam rumah tangga, termasuk rumah tangga orang Kristen saudara. Karena mereka belum mengalami kasih Bapa. Belum mengalami kasih Tuhan. Karena seseorang yang telah mengalami kasih Tuhan itu, pasti akan mudah untuk mengampuni. Nah Tuhan ingin untuk kita beritakan kabar baik ini. Amin. Tapi firman Tuhan katakan yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Tapi bagaimana mereka mau berseru kepada nama Tuhan kalau mereka belum percaya? Bagaimana mereka mau percaya, saudara, kalau mereka belum pernah mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mau mendengar tentang Yesus kalau tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mau ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Dan Yesus berkata, firman Tuhan menyatakan, berbahagialah, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Sesuatu yang indah di mata Tuhan kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, memberitakan kabar baik ini, menceritakan kabar baik ini. Karena Tuhan melihat sesuatu yang indah, Tuhan disenangkan, maka multiplikasi dan promosi itu Tuhan percayakan kepada setiap kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Inilah waktunya kita memberitakan kabar baik ini. Orang yang dipenuhi gairah cinta dengan Tuhan, pasti dia akan melakukan firman Tuhan, memberitakan kabar baik menjadi satu kesukaan buat dia. Amin. Yesus firman Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Gereja Bethel Indonesia, jemaat Mangga 2 di tempat ini, kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Imamat yang rajani. Amin. Bangsa yang kudus. Amin. Umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang percaya, yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ini waktunya firman Tuhan yang sudah kita alami, hubungan kita dengan Tuhan yang sudah kita jalani selama ini, beritakan ini. Bersaksi. Karena dari Bekasi ke Pinang Sia, bersaksi itu tidak sia-sia. Amin. Karena waktu kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Betul Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ini yang saya alami. Bagaimana ketika saya bertobat menerima Tuhan, dan tahun 97 kami satu keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Sejak itu kami rindu saudara untuk memberitakan kabar baik ini. Betapa Tuhan mengasihi semua orang. Dan puji Tuhan tahun 98 Tuhan percayakan saya dan istri saya sampai hari ini dengan anak-anak melayani bersama-sama di gereja. Kami masih melayani dan gairah itu terus semakin hari semakin bertambah untuk memberitakan kabar baik. Dan saya bersyukur kepada Tuhan tahun 2005 Tuhan membukakan satu pelayanan baru untuk memberitakan kabar baik ini lewat media. Lewat televisi, lewat program Solusi di SCTV. Nah saudara, Solusi ini diproduksi oleh satu ministry yang namanya CBN, Cahaya Bagi Negeri. Nah, dari CBN ini memproduksi ada Solusi Live, ada Solusi Jawa, ada Solusi Sunda ya. Nah saudara, ketika tahun 2009 diadakan satu research saudara. Satu research yang dilakukan oleh Ipsos Media City. Ipsos Media City ini adalah lembaga research internasional ranking 5 dunia saudara. Ini sekuler ya. Dan mereka mengadakan satu research. Dampak pelayanan CBN di Indonesia. Nah CBN ini dalam pelayanannya di media itu banyak menayangkan berita kabar baik ini. Terus terang pada waktu itu kita semua berpikir gini, apa mungkin? Bahkan Ipsos Media City juga berpikir gini, apa mungkin? Ada banyak orang yang tertarik menyaksikan program-program rohani yang diproduksi oleh CBN ini. Nah saudara, memang kami bersama dengan teman-teman di CBN selalu mengingatkan satu sama lain untuk kita terus bergairah dengan Tuhan. Untuk kita terus dipenuhi dengan cinta mula-mula dengan Tuhan ini. Dan kami selalu mengingatkan begitu satu sama lain. Nah saudara, waktu mereka mengadakan satu research dari Ipsos Media City ini. Dan hasilnya, wow, itu betul-betul membuat kami semua terkagum-kagum dengan Tuhan. Saudara, ternyata sepanjang tahun 2009 yang lalu, dari hasil riset itu, ada 97,3 juta orang yang usianya di atas 18 tahun yang menyaksikan program yang dibuat oleh CBN itu. Nah, dari sekian banyak orang yang menyaksikan program itu saudara, ada 5.180.426 jiwa yang meresponi untuk ikut berdoa bersama-sama dengan host, dengan pembawa acara. Jadi di setiap acara itu biasanya di akhir acara kami selalu mengajak, ayo siapa yang mau didoakan.
Mari Bapak Ibu atau mari saudara, mari pemirsa ikut berdoa bersama dengan saya seperti itu kira-kira. Dan mereka meresponi saudara. Dari sekian banyak orang yang meresponi untuk berdoa dan kemudian mereka menelpon ke call center kami, dilayani oleh para konselor kami saudara. Dan kami melihat hasil yang luar biasa yang membuat kami semakin terkagum dengan Tuhan. Sepanjang tahun 2009 tercatat lewat pelayanan CBN ini saudara, ada 3.885.330 orang yang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya minta tolong teman-teman pemain musik worship leader boleh kembali ke tempat. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Dari sekian banyak orang yang menelpon itu saudara, yang menerima Yesus, tercatat ada 1.295.000 yang akhirnya mereka tergabung dengan gereja-gereja di Indonesia ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Haleluya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan, bersaksi itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena waktu kita lakukan kehendak Tuhan itu, janji Tuhan apa? Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau tanya, kalau disertai sama Tuhan, bisa kena tipu muslihat iblis gak saudara? Gak bisa. Kalau disertai sama Tuhan, bisa kena kutuk gak? Gak bisa. Kalau disertai sama Tuhan, bisa mengalami bangkrut? Jatuh? Kejatuhan dalam bisnis? Bisa? Mungkin bisa kali. Mungkin bisa. Tetapi janji Tuhan apa? Orang benar, sekalipun dia jatuh, dia tidak akan jatuh tergeletak. Karena apa? Karena tangan Tuhan menopangnya, yang akan membawa dia terus naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang dia lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Amin. Saudaraku, tahun 98 itu ketika krisis ekonomi global ya sedang terjadi di dunia ini. Secara perhitungan bisnis pada waktu itu, waduh, harus hati-hati untuk memulai satu bisnis. Ada banyak perusahaan yang bangkrut dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kami alami ketika kami memberitakan kabar baik ini menjadi satu kesukaan bagi kami. Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Tahun 98, saya ingat pada waktu itu anak saya minta sama kita, orang tua, mau pelihara anjing saudara. Waktu mau pelihara anjing itu, saya pikir gimana pelihara anjing ya. Rumah kami kan tinggal di ruko saudara. Kami tinggal di ruko pada waktu itu dengan luas tanah yang tidak sampai 70 meter, 4 lantai. Tapi kalau mau pelihara anjing, kandangnya di mana? Gitu ya. Udah saya bilang sama anak saya dan istri, ayo kita berdoa aja. Berdoa. Dan Tuhan pada waktu itu kuat sekali bicara di hati kita untuk kita menabur. Menabur untuk penginjilan pada waktu itu. Nah akhirnya ya kami belajar taat, ya kami menabur. Dari kami orang tua dan anak-anak juga menabur dari uang jajan mereka. Mereka menabur. Nah saudara, ketika kami lakukan itu tahun 98, tahun 99, tahun 2010, kemudian tahun 2010 yang lalu. Ketika bulan Agustus, kami diberikan satu surprise dari Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikir, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan. Tahun 2010 bulan Agustus, Tuhan percayakan kami sebuah rumah di daerah Jakarta Selatan, daerah Kebayoran Baru, dengan luas tanah 400 meter, dengan luas bangunan 700 meter. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dari Bekasi ke Pinang Sia, bersaksi itu tidak sia-sia. Lihat Mang Engkus makan soto babat. Mujizat Tuhan Yesus emang hebat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.